Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi ini saya diberikan kesempatan belajar bersama dengan seluruh ustazah dan juga para wali santri dan santri MI. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita inginkan daripada program-program yang sudah kita programkan dua ini. Dan semoga acara ini mulai saat ini kita berbicara, tidak ada halangan, baik itu sinyal ataupun apa. Jadi semoga lancar dan kita bisa belajar bersama nantinya. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustaz Zuhri. Nama saya Barokatin Mulyati. Kok di situ namanya Bu Ninin ya? Oke. Kenapa kok dipanggil Bu Ninin? Itu memang sudah panggilan dari kecil. Jadi akhirnya sampai saat ini saya dikenalnya Bu Ninin. Jadi kalau Barokatin Mulyati, jarang orang tahu, paling yang tahu adalah teman sekolah. Nah, boleh panggil Bu Ninin, boleh panggil Ustazah Barokatin, monggo silahkan. Kalau di jalan mungkin saya tidak bisa menyapa dan menghafal seluruh wali santri ataupun anak-anak. Kalau Ustazah kan kita kenal ya, karena setiap bulan kita berjumpa. Mohon saya ingatkan, biar saya tidak kira sombong karena tidak bisa menghafal dari jumlah Ustazah yang ada di kelas ini, dari wali santri yang ada di kelas ini berjumlah 200 kurang lebih. Wali santri dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, saat ini saya diberikan amanah oleh kepala sekolah dan juga para ustazah yang ada di MI Baitul Quran untuk memimpin belajar tentang bully. Nah, ayah bunda, ustadz-ustadzah semuanya yang ada di rumah, semoga dengan ya ini kita tetap bisa dekat, bisa komunikasi, kemudian bisa nanti bisa memecahkan masalah ketika mungkin nanti apa yang berhubungan dengan tema kita bisa kita fahami dengan baik. Kemudian kalau memang itu sudah terjadi seperti apa, lah nanti akan kita cari solusi-solusi bersama. Mungkin bisa ditampilkan Ustadz slide-nya, biar wali di rumah juga tahu. Oke. Yang stop. Nah, sebelum kita memulai belajar kita, mari bersama-sama kita, semoga Allah selalu membimbing kita. Mari kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Mari kita simak video berikut ya. Ada video, mari kita lihat apa yang terjadi dan apa yang ada di video itu.
Oke. Bisa kita lihat semuanya di video tadi, sangat menyayat hati apa yang terjadi. Seperti yang ada di video tadi adalah suatu kejadian bully yang ada di sekolah yang dilakukan oleh anak SMP yang ada di Malang. Dan banyak contoh yang lainnya yang ada di sekitar kita. Ada anak yang jualan, masih ada yang ingat ya? Anak kecil yang dia pulang sekolah berjualan gorengan, kemudian dibully oleh beberapa pemuda di jalanan, kemudian sampai jajannya ditumpahkan di sawah, kemudian anaknya dihajar, dan dilaporkan kepada yang berwajib, kemudian alhamdulillah sudah tertangani dan anak tersebut sudah banyak yang memperhatikan. Itu juga termasuk daripada perilaku-perilaku bully. Nah, ayah bunda, pasti kalau kita melihat video tadi sakit ya, hati kita sakit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu teganya teman-temannya memperlakukan teman sendiri, teman sekelasnya seperti itu, sampai sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya bully itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, kemudian kepada siapa saja. Ya tidak? Coba, siapa dari para wali santri atau ustadz atau anak-anak? Pernahkah antum semuanya atau tidak pernah sama sekali mendapatkan bully? Coba, siapa yang merasa tidak pernah mendapatkan bully? Ada ibu, bapak? Boleh diaktifkan atau angkat tangan? Ada. Saya seumur hidup tidak pernah dapat bully, Bu. Gitu. Ada enggak? Enggak ada ya? Kok enggak ada yang tak? Oh, ada Mas Fadil, kelas 1A. Enggak, katanya. Enggak pernah dapat bully ya, sayang ya? Iya, alhamdulillah. Iya, enggak pernah? Pernah. Pernah apa tidak pernah? Oh, pernah. Iya. Pernah. Ya, semua orang pasti pernah mengalami bully. Nah, di sini makanya kita belajar bareng hari ini bagaimana kita meminimalisir. Kita bisa memecahkan masalah tentang bully. Nah, saat ini bully itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Ayo, mungkin bundanya atau ayahnya boleh? Apa bully? Ya. Apa ya? Ayo Bapak, Ibu. Coba. Halo, ada audien? Ada ya? Atau Ustadz boleh loh? Apa bully? Ya? Ada yang mau jawab? Atau Ustadz Juri, enggak apa-apa loh. Apa bully? Ustadz, coba. Biar temennya juga mendengar. Kita komunikasi asik aja, Ustadz. Apa bully, Ustadz? Oke. Cek. Ya. Apa bullying? Bullying itu sepengetahuan saya itu semacam kekerasan
atau mendiskriminasi salah satu kalau kita teman, sahabat. Mungkin teman-teman ada yang pernah digitukan sama temannya, pernah dipojokkan, dihimpi, diolok-olok, dicaci maki. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Oke, intinya bully itu secara bahasa adalah gertakan. Ya, gertakan. Jadi sebuah kekerasan, betul yang dikatakan Ustaz Juli, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Ya. Oke, slide-nya ini terlalu cepat Ustaz. Jadi kita pakai slide yang baru gambar tadi itu. Nah, jadi bully itu adalah kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Oke. Bully menurut Albertus, ya, pakar psikologi juga, beliau berpendapat bahwasanya bully itu ada dua. Ya. Kalau tadi yang di video itu kan sudah langsung kita lihat ya, kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan apa coba? Non verbal. Dua, verbal dan non verbal. Kalau verbal, ya, di situ di slide-nya mungkin bisa dilihat teman-teman atau Bapak Ibu atau Ustazah, ya. Verbal itu bahasa lisan, ya, bahasa lisan yang bisa berbentuk bentakan, kemudian teriakan, makian, menghina, kemudian meledek, temennya nggak ngapa-ngapain diledekin, digangguin, kemudian mencela hampir sama dengan hinaan tadi, kemudian mempermalukan, ya, mempermalukan. Nah, yang verbal saja, ya, yang verbal seksi, kemudian ustazah, kemudian wali santri, monggo coba kita verbal. Apakah dari bangun tidur sampai jam berapa nih ya? Jam berapa Ustaz? Jam 10 kurang 5. Apakah kita belum melakukan bully? Sama sekali. Kalau belum berarti alhamdulillah, berarti ya, baik itu sama suami, sama anak, ya. Kalau Ustazah mungkin tadi berangkat dari rumah, dari bangun tidur, atau sama ibu, atau sama bapak, atau sama kakek, atau sama nenek. Dari bangun tidur sampai jam 10 ini, sudahkah kita melakukan bully? Kalau belum berarti alhamdulillah. Kita introspeksi. Ya. Kalau tadi yang dari pagi sudah lebih dari 5 kali melakukan bully, teriak, ayo bangun, katanya. Siapa? Biasanya ibu cepat-cepat mau ke kantor, anaknya kadang diseret. Atau diteriakin. Atau dimaki-maki. Astagfirullah, kok gak tangi?
gebyur banyu. Berapa kata sudah? Apalagi nanti ada kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan. Makian berapa yang sudah coba kita menghitung di Iya. introspeksi. Ya oke, anak mengingatkan. Kemudian coba introspeksi. Kemudian ada bully yang kedua yaitu yang bully nonverbal. Nonverbal itu pastinya yang bully itu berupa fisik ya. Kalau tadi Ustaz Zuri bilang di pojokan, di jalanan agak dewe, dilok-lokne, ya kan? Ada yang begitu kan sama temennya? Tapi karena sekarang pandemi kan jarang ya. Tapi kalau di rumah mungkin dengan tetangga, dengan teman-teman di rumah bisa terjadi. Secara fisik, kalau yang nonverbal kekerasan secara fisik atau bullying secara fisik itu contohnya bisa tamparan, bisa cubitan, ya, kemudian jambakan, jambak, ya, kemudian dipukul, apalagi didorong, ditendang, dan lain-lain sebagainya. Yang kekerasan secara fisik. Kemudian ada lagi yang nonverbal wujudnya sosial. Nah, sekarang kita kan di zaman gadget ya, pakai HP, di situ loloan, WhatsApp, kadang di FB kita menjelekkan teman kita, walaupun tahu mungkin kadang atau menyindir, bisa. Kemudian kalau umpamanya pas di sekolah biasa terjadi mengucilkan, gak dikancani, dicuekin, merasa mungkin anak yang paling pintar di kelas itu bisa jadi dibully, ya ada seperti itu. Jadi, wes ojo dikancani, goro-goro ndak mau berbagi ilmu. Ada sebaliknya. Yang dia sulit mungkin di dalam pelajaran, kemudian gak dikancani lek wayah istirahat. Itu adalah bullying nonverbal secara sosial. Jadi sudah mulai ngeblok atau ngelompok-ngelompok, ya, membuat kelompok-kelompok. Kemudian ada bully yang di dunia nyata, ya di dunia nyata kan pastinya ada seperti yang terjadi di sekolah tadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, walau-walauan, nyak-nyakan, mari mulut, jotos-jotosan, misalkan paruan. Kemudian ada yang di dunia maya seperti yang saya contohkan tadi, itu biasa sekarang sering dilakukan orang itu adalah cyberbully, ya, baik itu mungkin politik atau mungkin kalau di dunia anak-anak ya kalau di WA, di WhatsApp, kemudian buat grup biasanya di WA tuh buat grup terus dilokne kalau nggak boleh ditokne dari grup, ada seperti itu, ada. Jadi pas akur dimasuknya grup WA bareng-bareng. Pas tukaran gak ada sing gak cocok, koncone ditokne dari grup. Ada. Itu adalah bully nonverbal di dunia maya. Nah, ternyata kalau kita kaji seperti ini, bully itu tadi ada dua, verbal dan nonverbal, ya. Jadi kita sering mungkin mengucapkan bully, aku dibully, Ma, aku dibully. Tapi bulinya nggak jelas, bully apa. Ya kan? Nah, dari sini kita akan tahu, oh bulinya masuknya kemana? Ke verbal kah? Oh ternyata verbal itu juga termasuk, ya kan? Juga kekerasan, tapi kekerasan secara lisan. Tuh. Oke, next.
Nah, kenapa? Sekarang kan ditanya, kenapa terjadi bully? Sebabnya apa? Ya, kenapa kok anak si A ini kok sukanya bully? Kemudian sebaliknya, kok si B ini selalu dibully? Ada yang tanya begitu? Sebabnya banyak hal pastinya ya, banyak hal. Apakah itu sebab apa? Nah, di situ di slide sudah kita lihat bahwasanya sebabnya kalau pakar psikologi Cindy Linardi berpendapat bahwasanya sebab daripada terjadinya bully, baik itu kenapa kok ini menjadi pembuli, kenapa ini kok menjadi korban bully, ya, ini sebabnya adalah berasal dari empat faktor. Satu, dari keluarga, ya, dari keluarga, nih, berangkat dari keluarga, kemudian berangkat mungkin di sekolah, bisa terjadi di sekolah, kemudian bisa terjadi di teman sebaya, ya, kemudian di tayangan TV atau sosial media. Itu sebabnya. Kenapa terjadi? Nah, kalau dari keluarga mungkin anak ini sering dibully oleh orang tuanya secara tidak sadar. Akhirnya terjadilah bully di sekolah. Dia akan mencari korban selanjutnya. Sebaliknya, dia dibully dengan teman-teman sebaya di rumah atau di sekolah, dia akan mencari korban berikutnya. Kemudian kalau yang di media sosial atau tayangan TV, mungkin sukanya melihat sinetron tentang bully, mengambil orang, sinetron yang tidak mendidik dan lain sebagainya, dia lihat dan dia mengcopy dari situ, itu bisa terjadi. Ya tidak? Coba. Kita pakai logika. Anak bully mendapatkan kekerasan dari orang tua, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dia pasti akan mencari korban yang lemah dengan yang lain. Itu pasti. Sebaliknya, di sekolah dia dibully, dia pulang ke rumah, dia pasti akan sebaliknya akan membuli mungkin yang diamuk. Karena aku tadi dilakukan, ngapain kamu kok sampai rumah kok ngamuk-ngamuk? Dia tidak mau jujur. Ternyata dia habis dibully teman-temannya. Itu bisa terjadi. Karena anak-anak kita itu belajar dari melihat. Melihat, memperhatikan, dan menirukan. Tuh. Oke, lanjut. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kita buktikan. Kenapa kok saya sebutkan bahwa ini pasti ada kaitannya dengan keluarga, latar belakang sekolah, atau kelompok teman sebaya, atau tayangan TV. Kita buktikan. Ya, korban, ya, pasti dia akan mencari korban lagi. Ya. Pelaku ini akan mencari korban lagi, dan korban lagi akan mencari lagi, dan itu rantai yang sulit akan diputus. Makanya karena tidak mudah kita melakukan pemutusan rantai ini, kita belajar bareng-bareng. Kita sama-sama meminimalisir agar tidak terjadi bully di antara kita, baik itu di keluarga, di sekolah, teman sebaya, ataupun
di media sosial. Balik ya. Karena ini rantai tidak lurus, karena dia sebagai korban, habis itu dia akan menjadi pelaku, dan baru menjadi pelaku ada korban lagi, korban menjadi pelaku lagi. Itu seterusnya begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kan? Akhirnya kan kalau ini lah terus piye lek wis kadung kayak gitu. Di mana-mana ada bully. Ya kan? Saya pun kadang juga melakukan hal itu mungkin dengan anak saya. Ya, tapi ada bully yang sengaja atau tidak sengaja. Semuanya kita minimalisir sebisa. Nah, bagaimana cara mengatasi bully? Baik itu untuk si pelaku. Ayo, bisa jawab. Solusi nih. Gimana solusinya nih? Cara mengatasinya gimana? Ini sudah banyak Bu Ninin, di mana-mana. Anak saya, pasti ini wali santri gini. Wah, anakku loh dibully terus. Akhirnya menuntun kepada ustadz atau sekolah atau menyalahkan lingkungan sekolah tanpa itu terlebih dahulu. Atau sebaliknya, ustadz memberikan informasi. Putra adik ibu malah hanya membuli teman terus. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab gimana kalau bully itu terjadi, kemudian baik itu pelaku atau korban. Saat inilah yang akan kita bahas nanti. Itu nantinya apa? Nah, saat ini ya suara apa namanya? Seperti apa solusinya? Oke. Kalau untuk pembuli ya atau pelaku bully gimana? Tadi sudah saya bilang, kita introspeksi bersama mungkin di rumah. Oh iya ya, saya sebagai orang tua apakah sudah memberikan contoh yang baik bagi anak saya? Atau nasihat, kasih sayang. Berpikir saya sebagai orang tua, apakah saya selama 1 hari atau bahkan masih beberapa jam saya sudah melakukan bully berapa kali sama anak saya. Dan itu yang akan direkam oleh anak dan akan dilakukan kepada yang lemah, yang lainnya, ya, gitu. Kemudian untuk si pelaku, apakah saya sudah memberikan contoh untuk anak saya? Contoh apa? Ya contoh bully. Untuk si korban, ya, bagaimana kita mengatasi korban bully? Ya, cara mengatasinya jangan langsung kita mengambil tindakan tanpa mencari tahu dulu atau mengidentifikasi dulu permasalahannya. Ini tanpa pikir iso. Jadi Ya. aku rasa melok niku nabi iso ngrungokne tok iso. Silakan masuk ya. Ya tapi kan video Oke. kurang masuk. Ada korban bully bisa jadi karena mungkin anak tersebut untuk melatih pembelaan diri atau keterbukaannya terhadap orang lain mungkin kurang.
Atau kita sebagai orang dewasa harus, sebagai orang tua, kita harus berpikir dewasa. Berpikir apa? Berpikir dewasa, bertindak dewasa, berbuat dewasa. Contoh, kalau anak kita mungkin dibully atau pelaku pembuli, jangan langsung klaim kita percaya apa yang diceritakan anak kita. Akan tetapi diam dulu, silahkan sayang bercerita. Kemudian kita cari data, ya, cari data mungkin terjadinya bully di mana, kemudian beberapa saksi, kemudian baru kita akan memutuskan solusi. Jangan langsung, biasa orang tua gini ya, kebanyakan kalau anaknya pulang sekolah langsung percaya apa yang diceritakan anaknya. Korban pada karena dia pelaku dulu. Contohnya verbal tadi, ngelok-ngelok nih, kemudian memojokkan dengan bahasa, kamu nggak bisa, sudah besar, tapi kok kamu masih kelas segini gitu. Kamu belum bisa baca. Kalau kelas 1 kan biasa mungkin ada 1-2 teman kita belum baca, kemudian dibully dengan kata-kata. Urung iso maca, gitu. Kalau zaman saya begitu ngelok nih. Kalau sekarang kan, belum bisa baca, ra iso ngerjane, ra iso ngerjane. Itu bully secara lisan. Akhirnya jadilah anak sudah dibully secara verbal, dia menjadi pembuli juga. Ngadep mana ini koncone sing ngelok nih. Akhirnya dijotos koncone, terjadi bullying. Wes, karena dipancing oleh bully secara verbal, nah akhirnya muncullah bully secara non verbal. Mancing apa nih? Ikan, apa istilahnya? Mancing ikan di air keruh. Anak bocah meneng-meneng kok malah tiga rai. Akhirnya baku hantamlah terjadi. Sering pula kayak gitu. Walaupun ada yang mau pengennya ngomong, tapi kan karena kita sulit ya untuk ngomong ya. Sulit untuk ngomong. Jadi kalau nanti semuanya ikut ngomong, bisa mati nih Zoom-nya ya. Jadi saya juga berpikir ketika anak saya itu bendino dibully, bendino nangis, akhirnya akibat sering mendapatkan bully, dia nggak semangat untuk pergi sekolah, ya enggak? Atau kalau sekolah goro-goro gak dikancani, itu juga bully, nggak ditemani. Akhirnya, mama aku mau sekolah. Atau ada mungkin kasus yang mungkin dia nggak mau sekolah disebabkan mungkin dihukum sama ustadznya. Ada begitu? DE trauma. Padahal hukumnya itu hanya suruh bersihkan kamar mandi. Tapi dia kena mungkin. Nggak mau sekolah, Ma. Aku nggak mau sekolah. Kenapa? Nggak mau. Yang penting nggak mau. Dia nggak mau cerita. Nah, di situ kita jangan gerusa-gerusu. Dang mlowayun yang sekolahan, Ustadz. Ini BK-nya siapa? Ustadz Juri ya. Gini. Ustadz Juri, mohon maaf. Anak saya ini enggak mau sekolah. Diapain coba? Kemarin sama Ustadz Juri dikapain? Syukuran aku enggak ngerti atas piye. Padahal Ustadz Juri enggak tahu permasalahannya. Maaf. Kemudian
Harusnya kita sebagai orang tua yang dewasa, berpikir dewasa, bertindak dewasa, kita cari tahu dulu. Kita sebentar, oke. Apa sih sebabnya? Dicari tahu. Afwan Ustadz, apa ya sebabnya anak saya? Kalau nggak gitu diteliti dulu. Pikiran secara lisan juga. Ayo terus terang sama mama, kenapa? Mungkin kamu yang salah, atau kenapa? Ayo cerita. Ya. Nah, dari keterbukaan itu kita akan bisa mengarahkan, memberikan solusi yang tepat kepada anak. Makanya sebelum kalau ada masalah bully, baik itu bully secara verbal ataupun non-verbal, maka identifikasi permasalahan, kemudian asesmennya, kemudian baru kalau sudah tahu, terus ada saksi dan lain sebagainya, baru kita akan mengambil tindakan dan memecahkan masalah ke depannya, ya, agar ke depannya tidak terjadi kembali, baik itu bagi pelaku atau bagi korban, tidak terjadi bully yang selanjutnya. Ya, itu. Nah, bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Sebagai orang tua memberikan perbuatan, kemudian tingkah laku, akhlakul karimah, keseharian, insya Allah anak kita pasti akan ngikut. Ya, gitu. Kemudian memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kita. Kalau orang tuanya di rumah, ustadz-ustadzahnya memberikan kasih sayang yang baik terhadap, pasti anak tersebut juga akan tercetak menjadi anak yang suka kasih sayang, yang menyayangi orang lain, puasa atau temannya sebaya, atau adiknya. Jadi kita harus memberikan contoh baik itu secara lisan atau secara perilaku keseharian. Ya. Kemudian kasih sayang, ya, kalau ibunya sayang banget caranya anak itu ngaca, dia akan tapi yang pertama kali dibaca adalah orang tua. Dia dan kasih sayang, memberikan contoh kasih sayang, kemudian memberikan perhatian kepada anak. Kan kalau dia salah juga diingatkan. Setelah itu perhatikan anak. Untuk ya, anak kurang perhatian pasti ada sesuatu kan kasih sayang kurang perhatian, beda apa tidak? Pasti beda, ya enggak? Coba bapak sama ibu, umpamanya kita nggak usah ngomong anak sekarang. Istrinya nggak pernah perhatian sama bapaknya. Baju kalau mau ke kantor, mau ke tidak disiapkan, makanan juga nggak disiapkan. Enak enggak tuh? Nggak enak kan ya? Nggak enak. Kemudian sebaliknya, bapak tidak perhatian terhadap ibu, ya, ibunya bajunya seperti apa, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah membelikan, mungkin baju
Baik, mohon maaf, ini ada koneksi yang terputus dari Ustazah Ninin yang di ruang sebelah. Mungkin break 1 menit atau 2 menit, nanti kalau tidak bisa atau tidak ada solusi, maka Ustazah Ninin selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini supaya menggunakan laptop saya sebagai moderator. Mohon untuk bersabar, break sekitar 1-2 menit. Terima kasih. Enak mau dong. Jangan dinaikin. Ini apa? Ibu Ika Iu ya. Tapi kita enggak.
Tes. Oke. Halo. Suara belum masuk. Baik, kali ini alhamdulillah sudah ketemu masalahnya. Ustazah Ninin sudah bisa bersama dengan kita lagi. Maka kami persilahkan Ustazah Ninin untuk melanjutkan parentingnya pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Ustaz Zuri. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Karena tadi sempat terputus, jadi mati secara sendirinya. Akan saya lanjutkan. Sudah masuk suara ya? Oke. Selain kita memberikan contoh, kemudian kasih sayang, perhatian, kita sebagai orang tua aja kalau nggak diperhatikan kan nggak dapat kasih sayang, kita pasti protes, kita pasti marah, ya, kita pasti akan melakukan bullying. Apa lo ya Eris? Ya, kemudian nasihat pendidikan yang keempat adalah nasihat. Tadi berikan pendidikan contoh yang baik, baik itu secara lisan, baik itu secara perilaku, tingkah laku dan lain sebagainya. Kemudian berikan kasih sayang, ya, kasih sayang kepada sesama, kepada anak, kepada suami, kepada ustadz dan ustazah dan sebaliknya. Kemudian berikan perhatian. Perhatian bisa berupa kata, bisa berupa tindakan. Kemudian berikan, kalau sudah ada perhatian, kemudian kalau anak berbuat baik, berarti kita berikan hadiah. Ya, kalau dia berbuat salah, kita berikan hukuman. Boleh kan memberikan hukuman? Boleh. Kemudian ada pendidik dengan nasihat, lakukan nasihat kepada anak kita. Ketika anak kita salah. Ya, ketika anak kita salah juga berikan nasihat. Jangan dibiarkan anaknya membuli atau menjadi pembuli, dibiarkan. Itu kita berarti tidak mendidik. Ya, kemudian kalau anak berbuat baik, berilah hadiah. Hadiah itu bisa berupa kata-kata, hebat anak bunda, hebat anak umi. Atau sebaliknya, kalau anak berbuat salah, habis bully temennya, ngelok-ngelok nih, ya kita berikan, umpamanya di keluarga sudah memberikan contoh, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kemudian kita memberikan nasihat. Kalau anaknya ngelok-ngelok nih senengane, berarti kita nasihatin sayang, mengolok-olok teman. Jangan suka jahil dan teman-temannya. Ya. Itu harus ada nasihat. Kenapa kok tidak boleh? Karena di ajaran agama Islam juga sudah mengajarkan bagaimana kita menyayangi sesama. Kalau kita sayang terhadap sesama, Allah juga sayang. Ajarkan itu. Dan alhamdulillah kita berada di lingkungan yang baik. Baik lingkungan di rumah atau di sekolah. Kita sudah betul memilih sekolah yang baik, yang lingkungannya baik insya Allah. Ustadz-ustadzahnya juga baik-baik. Dan kalau memang mungkin ada yang 1-2 kurang baik, kita doakan semoga Allah memperbaiki. Ya, itu adalah pendidikan. Karena memang sebenarnya pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, akan tetapi kita adalah transfer akhlak. Jadi kalau bully itu sebenarnya condongnya adalah transfer kepada karakter, adab, akhlak, etika. Itulah pendidikan.
Jadi agar tidak terjadi bully, didiklah anakmu, didiklah muridmu, didiklah dirimu sendiri, didiklah teman-temanmu. Jena pembuatan. Ya. Saya bicara di sini, saya juga introspeksi, bukan saya terus nuturi mboten, tapi saya berusaha menuturi diri saya sendiri. Menasihati diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri, apakah saya sudah meminimalisir tentang bully? Apakah saya sudah mendidik diri saya sendiri? Karena seorang guru yang sukses, orang tua yang sukses, orang tua yang cerdas, bagaimana dia bisa mendidik dirinya dan mendidik anak-anaknya. Dan orang tua atau ustadz dan ustadzah yang sukses adalah yang bisa mendidik dirinya dan juga mendidik anak didiknya. Makanya tema di parenting tadi adalah smart parent, smart children. Itu pasti. Ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya transfer knowledge. Kalau transfer knowledge mah kita sudah kalah. Karena zaman sekarang awake dhewe ini gampang cari ilmunya. Nggak paham, tanya Mbah Google. Nggak paham ini, tanya Mbah Google. Malah justru kita ini sekarang, ya, di pandemi ini semuanya sing pinter HP-nya. Anak-anak bukan belajar secara logikanya masing-masing. Disitulah kelemahan daripada pendidikan kalau hanya transfer knowledge, transfer ilmu saja, pengetahuan saja. Tapi pendidikan yang sejatinya adalah transfer adab agar tidak terjadi bully. Di situ. Sampai di sini sudah jelas ya? Nah, kita tarik di situ Ustazah Ninin punya hadis, bisa baca semuanya pada kita di kurikulum playgroup anak-anak kita. Nah, kita kan ini ngomong MI ya. Tapi di PAS sendiri, pesantren anak soleh mulai playgroup itu sudah kita ajarkan. Malayarham, la yurham. Ya tidak? Siapa yang masih ingat? 3 tahun yang lalu, Ustazah Ninin, Ustazah Muti, Ustazah siapa lagi? Ustazah Arin mengajarkan malayarham, la yurham. Mungkin orang tuanya malah nggak tahu atau sudah lupa. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Tanam itu bukan hanya dihafal, akan tetapi dilaku keseharian. Jadi kalau kakak harus sayang adik, kalau adik juga harus sayang kakak. Kalau ibu juga harus sayang anak. Anak juga harus sayang kepada orang tua. Ini bagian pinter. Sebaliknya. Kemudian ustadznya, ustadz pun juga harus belajar. Iya kan tegal loh, Pak. Jadi kabeh oleh muridnya. Ya kan? Coba dilihat ustadz ustadzah yang menjadi idola bagi santrinya. Kenapa? Karena dia mungkin kasih sayangnya penuh, perhatiannya penuh, kemudian nasihatnya juga ada, kemudian dia juga memberikan hadiah, pasti dia akan menjadi ustadz dan ustadzah yang menjadi idola bagi santri-santrinya. Pasti itu. Dan sangat dirindukan ketika pandemi seperti ini. Oh ya Allah, aku lama banget nggak jumpa sama Ustadz Edi. Ada begitu? Kangen dengan nasihat Ustadz Edi. Gara-gara aku ndak sholat duha. Ada yang begitu? Ada. Atau yang bal-balan, mari ngono bale digawa melayu didelik nih. Dipanggil sama Ustadz Edi. Ayo sini. Bolanya dibuat bermain bersama. Ya kan? Pasti akan berkesan. Ya. Atau Ustadz Tulus. Wah, Ustadz Tulus mungkin terkenalnya juga memberikan contoh yang baik, kasih sayang baik terhadap anak-anaknya. Kemudian perhatian juga iya ketika mungkin anak-anak mau pulang, mungkin yang topinya kopiahnya nggak pas atau sepatunya dicangkeng,
kemudian Ustaz Tulus, mohon maaf sayang, sini. Mas Arif sini dulu, umpamanya begitu. Tolong dipakai dulu sepatunya ya. Itu adalah nasihat. Rapi, kalau mau pulang rapi dulu. Ganteng seperti pas datang tadi pagi. Itu adalah wujud daripada perhatian, kasih sayang. Kemudian nasihat ketika anak sakarpe dewe. Itu dibutuhkan di dalam pendidikan. Nah, jelas mari kita ulang kembali bahwasanya malayarham la yurham. Itu bukan hanya sekedar kita ucapkan, akan tetapi bagaimana kita lakukan. Mungkin itu materi belajar saat ini, tema yang diserahkan kepada saya. Monggo saya serahkan kepada Ustaz Zuhri dari tema yang kita angkat saat ini. Mungkin ada pertanyaan atau apa, saya bisa memberikan solusi, monggo silahkan. Baik. Cek. Baik, coba saya masuk. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Ninin atas materi yang diberikan, sangat luar biasa. Saya yang 2 tahun terakhir ini diamanati sebagai tim kesiswaan, jadi lebih tahu bagaimana dan harus apa dan bagaimana untuk langkah-langkah ke depan untuk mengantisipasi bully atau bullying yang terjadi pada anak-anak khususnya di MIPAS. Kenapa kelas 1 dan kelas 2 ini temanya dipilih seperti ini? Karena banyak temuan di lapangan, banyak aduan dari Bapak Ibu Wali Santri kepada kita, Ustadz anak saya kok gini-gini, Ustadz Mas ini Mbak ini gini-gini oleh temennya dan lain sebagainya. Maka oleh tim panitia daripada Parenting Skill tahun ini dipilihlah tema atau judul khusus untuk kelas 1 dan 2, yaitu bullying. Namun tidak menutup kemungkinan nanti Bapak dan Ibu akan sharing, dan yang disaringkan tidak fokus ke bully, tidak apa-apa, karena kita saat ini ditemani oleh Ustazah Ninin, pakar psikologi dari PAS Baitul Quran ya. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya biar kondusif. Untuk pertanyaannya nanti bisa disampaikan melalui suara. Nanti bisa melambaikan tangannya dulu, nanti satu persatu bisa di-unmute dari sini. Jadi mohon untuk tidak membuka suaranya terlebih dahulu, biar forum kita pada kesempatan hari ini biar kondusif. Seperti itu. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Wali Santri dari kelas 2 yang mau mengajukan pertanyaan seputar pendidikan kepada putra-putrinya. Monggo Ibu, Bapak silakan. Yang mau mengajukan pertanyaan bisa melambaikan tangannya atau mengasih tanda jempol. Nah, contohnya seperti ini. Baik, kami persilahkan. Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin sharing terkait pendidikan yang terbaik untuk Ananda, kami persilahkan.
atau anak-anak atau ustadzah boleh, monggo. Tidak ada Ustaz, atau yang mungkin menuliskan di chat. Baik. Atau Bapak Ibu yang mungkin enggan menggunakan video call-nya di forum Zoom ini bisa menggunakan chat ya. Menggunakan chat atau bisa menjapri ke WhatsApp saya. Nanti kita bahas di forum ini. Sehat, kelasku sedikit mampu kurang lima. Beneran, soalnya dia tuh sepatunya saya belum. Baik, wali dari Natasha Lisma. Kami persilahkan untuk suaranya, silahkan di unmute Ibu. Komenkan aja, komenkan adik komik hukum. Itu ada yang Kamu kasih mengajukan pertanyaan Ustadz ya. Baik. Dari oke. Sebelumnya terima kasih banyak Ustazah Ninin. Oke, materinya sangat sekali nih. Saya wali dari Natasha kelas. Sebentar. Tadi ada yang bertanya nih. Bagaimana agar anak bisa lebih lama daring? Oke, ini pertanyaannya menjaga semangat ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa. Bagaimana agar semangat? Memang mungkin sekarang karena kita di MI Baitul Quran baru semester 2 ini 1 bulan ya daring penuh. Terus anaknya kalau sama orang tuanya mungkin nggak mau kerjakan PR. Ini kelas 1 ya. Kemungkinan dia memang anak ini apakah saya tanya dulu ke orang tuanya, apakah dia belum terbiasa atau kemarin masih semangat kemudian karena faktor sudah terlalu lama pandemi kemudian dia tidak mau mengerjakan. Nah kalau ini bagaimana agar bisa lebih disiplin? Nah, caranya begini, kita harus konsisten di dalam melaksanakan time schedule atau jadwal belajar anak di rumah seperti sebelum pandemi atau sebelum semester 2. Berarti mungkin dia kurang tanggung jawab di dalam dirinya, tugas-tugasnya mungkin. Berarti di situ kita harus terus mengingatkan kepada anak atau memberikan pembiasaan di rumah. Bisa jadi kalau pembiasaan itu mungkin kalau belajarnya di pagi hari, kalau ibunya mungkin harus konsisten di waktu. Ya, untuk mengajarkan disiplin itu kita harus konsisten waktu, menyempatkan waktu. Setengah jam, 1 jam, ya itu caranya. Jadi kita buat jadwal, kesepakatan jadwal dengan anak. Jadi jadwal yang terpampang itu kita buat dengan anak kita. Ayah sayang, karena saat ini di rumah itu yang menjadi guru adalah ibu atau bapak. Jadi kalau kamu kan pergi ke sekolah,
sekolah biasanya jam 7. Ya kan? Tuh. Apa yang dilakukan di sekolah itu juga dilakukan di rumah. Rutinitas yang ada di sekolah yang kelas 1 belum pernah ya kita full pembelajaran di sekolah karena kendala pandemi ya. Akan tetapi yang kelas 2 mungkin sudah pernah kegiatan rutinitas yang ada di sekolah itu sudah dilakukan dan mungkin ya karena belum terbiasa jadi harus ya sabar, telaten, dibuat jadwal bareng-bareng anaknya. Ayo sayang sini duduk manis. Kemudian kalau 24 jam, kamu jam belajarnya berapa? Mau berapa jam, Mas? Tanya kepada anak. Pas mungkin kita habis makan atau pas lagi happy, duduk-duduk santai, tanya sama anak. Kita buat bareng. Ayo kita buat jadwal yuk. Buat belajar di rumah. Ayo kita buat jadwalnya. Terus anak silakan diajak bicara biar dia berpendapat. Terus dituangkan di jadwal. Ya kayak jadwal sekolah gitu. Kalau saya sebut biasanya dulu kalau di TK kita buatkan jadwal 24 jam untuk orang tua. Ya. Jadi dibuat, dituangkan, anaknya yang suruh nulis. Ibu Edna mau mancing mawar. Sekarang bangun pagi jam berapa sayang? Tulis di situ. Kemudian kamu mandi jam berapa? Jadi mulai bangun tidur kita tulis. Kemudian mandi jam berapa, rutinitas itu kita tulis. Kemudian sarapan jam berapa, kemudian nanti sholat duhur juga ditulis. Sholat duhur, kemudian bermain juga ditulis. Jadi itu jadwal 24 jam ketika berada di rumah. Itu cara mengajarkan disiplin kepada anak. Selain yang saya sebutkan tadi, cara mendidik yang tadi, kita berikan contoh disiplin. Ya, contoh bagaimana kita berdisiplin. Ya, oh ibuku ke wongnya tepat waktu, anaknya pasti akan ngikut. Pakai video pernah? Ya. Kemudian, udah kira pakai video gak tahu. Kalau sudah kita buat dituangkan dalam tulisan terus ditempel, silakan sayang tempel itu di depan pintu kamarmu. Atau di dekat kamar tidur, atau di jalan di mana di rumah itu di ruangan yang sering anak bolak-balik dan itu terlihat jadwal itu kita tulis pakai spidol. Dan itu juga sudah saya lakukan kepada anak saya waktu ketika dia sudah mulai dari MI kelas 1. Kalau rutinitas itu sudah kita coba dengan jadwal 24 jam, sudah kita tulis, kemudian anaknya mungkin kurang disiplin, berarti kita juga harus terus mengingatkan. Saya sudah sholat, memang anak-anak itu kan masih perkembangan ya, jadi masih butuh perhatian. Tidak bisa kita lepas, jadi belum bisa kita lepas. Kecuali anak yang memang sudah terbiasa disiplin dan dia sudah tahu peran di rumah, sudah matang, ya. Jadi caranya begitu Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lain tadi? Baik, Ustazah. Ini di bawahnya pertanyaan dari Wafi Tegar. Wafi Tegar, ini Wafi Tegar kayaknya bukan kelas 1 dan 2 Ibu tapi. Iya. Kelas lain. Wafi Tegar ini kelas 6 ini. Sebentar. Ini dari Natasha Ibu, saya bacakan. Anak saya sering dianggaplah nakal karena sering berebut duduk di depan. Ya, mungkin duduk di kelas. Setelah saya tanya kepada adik begitu, dia menjawab, kan siapa cepat dia dapat, Ma.
Kan aku datang duluan ya, pasti aku duduk di depan. Bagaimana memberitahu anak agar mau bergantian dan tidak hanya terpancing pada pemahaman siapa cepat dia dapat. Terima kasih. Oke. Monggo Ustazah Ninin. Oke. Ini posisi duduk mungkin ya. Anak ini mungkin menerimanya memang yang diterima bahwasanya siapa cepat dia dapat. Akan tetapi kita harus membongkar juga pemikiran itu. Jadi kita nasihatin juga, mungkin yang mancep ke memori dia, mungkin kata-kata ustadz si A atau wali kelasnya. Akhirnya ibu ngomongi juga oleh guys. Dia bertengkar terus. Kenapa? Karena dia selalu menang berangkat ibu di depan. Karena dia sudah berpikir siapa duluan dia akan dapat. Ya berarti kita pahamkan. Tadinya ditanya gini anaknya, oh ya sayang, yang bilang begitu siapa? Mungkin ya, mungkin. Oh Ustadz, siapa ya? Ustadzah si A. Mungkin begitu. Oh gitu. Tapi pahamkan orang tua juga begini materialnya gantian. Mungkin seminggu sekali di rolling. Tidak seharusnya. Lah kalau datangnya bareng semua, jam 6 semua sudah datang sampai sekolah semuanya, akan terjadi apa tuh? Lah jotosan ya, rayaan duduk di depan semua. Nah disitulah kita harus memahamkan kepada anak-anak, baik itu ustadzahnya juga. Berarti kalau ibu ngomongi tidak mungkin tidak di note atau tidak diindahkan oleh anak, berarti kita minta tolong sama ustadzahnya atau ustadznya. Mohon ustadz, anak saya itu mungkin karena mau jadi bully, itu dia punya pemikiran begini. Jadi harus ada komunikasi antar orang tua dengan ustadz dan ustadzahnya. Jadi apa sebabnya gitu? Apa sebabnya kok anak saya jadi jahil, terus menangan dewe dan lain sebagainya? Itu paham. Bahwasanya kita nggak boleh egois, ya. Jadi ada teman kita yang juga mungkin besok duduk di depan, besok nyala lagi di tengah, besoknya lagi di belakang, besoknya lagi di depan untuk penataan kelas, porsi duduk dan sebagainya hanya bisa bergantian. Atau posisi kursi kita rubah, yang bagaimana ustadzahnya itu bisa terlihat oleh semua anak. Itu bisa model U, ya, model U ngaten. Jadi semua ustadzahnya bisa memantau seluruh anak itu. Atau model sub yang dua menghadap ke sini, yang dua menghadap ke sini, yang di sini menghadap ke sini, begitu juga bisa. Nah, bagaimana kita agar semuanya berada di depan, itu juga bisa. Nah, kalau untuk memahamkan anak, ya itu tadi. Terus kita ingatkan, sayang, kita nggak boleh egois, kita juga punya teman, dan usahanya juga harus ikut memahamkan. Mungkin apa yang dipahami oleh anak itu tadi, kadang mancep apa yang diucapkan orang tua atau ustadz. Jadi kita jelaskan. Jadi bergantian biar tidak terjadi bullying. Ya Bu ya. Ustaz, ada lagi? Terima kasih Ustazah Ninin. Ini untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait game Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan main game? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Saat ini memang itu menjadi tantangan yang sangat berat sekali bagi kita semuanya, bagi orang tua, bagi ustadzah. Saya punya trik ustadzah, biar antum semuanya tahu rahasianya. Oh, muridnya jenengan itu sudah ketagihan game atau belum? Saya punya trik. Di zaman
kalau kita pas di sekolah kan gampang ya kita mengenali, oh anak ini dia nggak fokus, dia nggak perhatian kalau waktu belajar. Kalau kita pas tatap muka, kita mudah melakukan itu. Hanya dengan, oh bocah kuwi kok ra iso meneng, bocah kuwi lek di absen wis ora tahu kaya bocah nggak krungu. Itu kita mudah untuk mengenali dan kita bisa untuk mengarahkan dia untuk fokus kembali kepada kita. Akan tetapi kalau ya, silahkan dicek di bulan ini masuk Februari ya. Minggu pertama Februari besok Senin coba dicek. Apakah murid penjenengan ada? Itu bisa dilihat dari sini. Dari daring. Ya, dari daring. Dari kita pas video call. Caranya seperti apa? Seperti ini. Dan nanti saya akan memberikan solusinya ketika sudah ketagihan tuh gimana. Nah, ustadzanya biar tahu gejalanya yang tampak. Ya, anak ini kok sudah ketagihan game. Lihat waktu mengabsen. Ini umpamane kayak di MI kelas 1 itu apakah ustadzahnya istilahnya kayak Zoom gini, istilahnya kita belajar bareng dalam satu ruangan atau memanggil satu persatu. Kalau memanggil satu persatu kita juga mudah. Coba begini. Sayang, contohnya gitu ya ustadzah ya. Ini trik biar kita tahu anak ini sudah ketagihan game. Sayang, Mas Ali, coba gitu. Sekarang lihat, dekatkan wajah Mas Ali ke layar HP. Suruh dekatkan HP-nya ya. Suruh dekatkan gini. Gini, suruh dekatkan. Kemudian ustadzah silahkan perhatikan matanya. Mas Ali suruh melorok. Perintahkan melorok. Atas melorok. Lihat ustadzah, suruh lihat. Lihat ustadzah. Gitu ya. Dekatkan wajahnya. Kemudian tes fokus matanya. Perintahkan ustadzah. Karena memang kalau secara daring itu kita bisanya pakai lisan ya. Jadi oke, Mas Ali silahkan melirik ke kanan. Bisa enggak tuh? Lihat, perhatikan ustadzah. Melirik kanan. Bisa enggak anaknya melirik kanan? Kemudian melirik kiri. Ustadzah, perhatikan trik ini ya. Anaknya sudah ketagihan game atau belum? Itu bisa dilihat waktu kita daring juga. Ya. Suruh lirik kanan, lirik kiri. Perhatikan bola mata hitamnya. Ya, pupil mata itu dilihat. Apakah koordinasi atau gerak daripada kalau yang satu ke kiri yang pada ketagihan game kiri, kemudian diputar matanya. Pripun mata. Nah, ini senam mata namanya. Ya, senam mata. Diputar ke kanan, ke kiri, muter lagi, 5 gunting cumpleng. Bisa dibayangkan ya. Jadi anak perintahkan untuk dekat di layar HP, kemudian cek penglihatan mata. Gerak kanan, gerak kiri,
putar matanya. Saya putar sampai 5 kali, kemudian berhenti. Wow, ada yang praktek tuh. Mas siapa ya? Sudah praktek. Aku melotot tuh, Ustazah Ninin gitu. Siapa tadi itu ada yang melotot juga. Dia sudah praktek apa yang diberitakan. Di situ bisa dilihat Ustazah ya. Apakah saya yakin kalau wali santri MI Pas Baitul Quran sudah tahu apa bahayanya daripada gadget atau game, ya. Terlalu banyak game. Tetapi sekarang itu karena kegiatannya di rumah lebih banyak, kemudian kalau nggak dipegangi HP, aduh karo-karuan dolan kok ngendi-ngendi kok kena corona ya opo. Gitu ya. Khawatiran. Iya, karena kan harus diam di rumah, Ustazah. Terus gimana? Akhirnya kan yang terjadi di HP, di HP. Ya kan? Mungkin itu banyak yang terjadi. Nah, untuk ketagihan HP, kasuistik yang banyak terjadi di sekolahan saya. Apa anak normal, lahir normal, kemudian dia berkembang juga baik-baik saja di usia mungkin 1 tahun, 2 tahun, mungkin baik-baik saja, tapi ternyata setelah itu kok dia nggak bisa fokus ya, kok dia jadi hiperaktif ya, kok dia jadi nggak bisa belajar ya, kok dia nggak bisa, perilaku negatifnya kok jadi banyak ya, kok malah nggak bisa ngomong ya, yang kemarin sudah bisa ngomong malah nggak bisa ngomong, apa sebabnya? Banyak yang sudah terjadi saat ini, itu ternyata saya mencari dari kasus-kasus yang lain, secara perkembangan mungkin sebelum kelahiran, proses kelahiran, sampai dia lahir pertumbuhan 1-2 tahun, dia baik-baik saja, tapi ternyata yang terjadi mungkin bisa jadi pola asuh, itu tadi dikasih gadget, dikasih HP, dikasih fasilitas laptop, iPad dan lain sebagainya, dan dia akan menjadi ketagihan, fokusnya nggak bisa, perilaku muncul dan sebagainya. Itu sering terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ada kendala lagi sedikit dari Ustazah Ninin, mohon untuk ditunggu sebentar. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan via chat ya, ataupun disampaikan secara langsung juga boleh. Pak Zuri itu min ya? Hah? Enggak tahu. Mbak Koteng nih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ustazah Ninin gabung kembali, yang mau menyampaikan pertanyaan kami buka 2-3 pertanyaan, bisa via chat atau langsung ya. Saya selesaikan tadi ya. Jadi solusinya, saya kan tadi sampai di solusi ya. Solusinya berarti hentikan untuk pemakaian HP ataupun game. Caranya semuanya di rumah harus bijaksana di dalam memakai HP. Kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang saya sebutkan tadi. Jadi kapan kita harus pegang HP? Kapan kita harus kenapa kok ibu tuh pegang HP terus sih? Jelaskan kepada anak. Oh iya, karena ibu juga sebagai guru dan harus menjelaskan kepada murid-murid. Umpamanya kalau ini ibunya guru. Kemudian kalau anaknya
mungkin masih nuntut lagi. Anak sekarang kan tambah pinter-pinter ya. Solusinya jangan belikan HP atas nama pribadi. Ya. Ini cara membatasinya. Jadi soalnya sekarang sudah marak ya, semuanya anak, mau anak TK, mau SD, semuanya dibelikan HP sendiri-sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin jawabnya gini, lah gimana lo Us? Saya lo kerja harus 20, istilahnya kerja ke kantor, bapaknya komennya begitu. Kemudian ya Bapak Ibu kerja, lah kalau anak saya ndak tak kasih HP, ndak tak belikan HP, terus lah belajarnya sama ustaznya gimana? Muncul pertanyaan seperti itu kan? Nah, di sini kita boleh akun itu ya, di atas namakan. Nah, di atas namakan, nama ini adalah HP milikmu, tak belikan. Wis, kalau kata seperti itu hak milik, anak sudah nggak bisa diatur biasanya. Kalau ibu mau beli HP, tapi ini untuk dipinjamkan ke adik. Jadi apa namanya, pinjam game, di situ jangan di-downloadkan gamenya dihilangkan. Lah bisa download sendiri ya Bu? Ada yang mungkin bicara begitu? Ya berarti kita harus pandai-pandai memberikan perhatian seperti yang saya ucapkan tadi di dalam pendidikan. Jadi perhatian bukan hanya sekedar bicara, kemudian tingkah laku, contoh, dan kita juga harus perhatian juga seberapa yang ada di HP anak kita. Kalau di password, ya sudah diminta saja HP-nya. Jangan-jangan kalau di password ada sesuatu, pasti itu yang dirahasiakan oleh anak. Kemudian jangan difasilitasi apa namanya, mungkin pulsa yang terlalu yang sangat banyak kepada anak, akhirnya dia juga main game. Itu bisa jadi. Siapa yang salah? Apakah anak? Ya kan? Kita harus introspeksi. Mungkin dulu saya ngaiti, saya ngajari, ya orang tuanya sendiri. Oh iya, tapi lah wis kadung Us. Ya sekarang kita ngomong baik-baik sama anak kita. Mumpung dia masih kelas 1, kelas 2. Oh iya, ini bukan HP. Jangan diatasnamakan ini HP-mu. Tapi pinjam kepada orang tuanya. Dan dibatasi. Kemudian apa namanya, pulsanya ya itu juga dibatasi. Pulsanya ini hanya cukup untuk sekolah. Kita ajak berpikir, karena pulsa itu juga beli sayang. Jadi fahamilah mama itu. Ada mungkin yang berpikir begini, lah aku lon duit di rumah apalagi dikasih wifi. Gimana? Kan bayarnya nggak banyak tuh, 100 semuanya bisa pakai. Ya kan? Ya berarti gampang. Cabut wifi-nya. Ya kan? Solusi. Kita buat aturan. Lah ngamuk Bu Ninin. Muncul seperti itu. Ya kan? Wali santri mungkin, lah ngamuk karena dia sudah ketagihan. Kita jelaskan kepada dia. Mending kita bertindak dari sekarang atau terlanjur. Ya. Rusak dan kita akan dandani. Tidak mudah untuk dandani. Baik itu mata, telinga, kemudian perilaku, itu lebih sulit daripada kita diet HP, ya. Jadi diet game, diet HP itu lebih baik daripada kita dandani mata, dandani telinga, dandani perilaku. Kita hindarkan. Kita boleh memakai, mengenalkan ke anak secukupnya saja. Mungkin begitu ya. Nah, ada lagi? Kalau masih belum puas dengan jawaban saya, boleh langsung angkat tangan begini.
Ustazah Ninin protes, boleh. Monggo, pasti ini lagi menjadi tantangan kita. Saya sendiri juga tantangan dengan anak saya. Saya juga memberikan pinjam sama HP, di rumah juga ada wifi, karena di rumah juga untuk sekolah. Jadi, tapi kita bagaimana menjelaskan kepada anak. Kalau anak sulit diomongi, kita dudoi, apa ya? Kita kasih tahu video bahayanya kalau anak terus-terusan memegang HP, yang akhirnya merusak mata, saraf mata, merusak saraf telinga, merusak saraf mulut, akhirnya malah sulit untuk bicara, merusak perilaku. Banyak video-video seperti itu. Dan itu bukan hanya video saja. Kenyataan di rumah Ustazah Ninin, di sekolah inklusi Baitul Quran Ngabar, itu banyak sekali kasus yang sudah terjadi. Bukan hanya anak playgroup, TK, MI, bahkan anak SMP, akhirnya malah asusila, anak SMA, banyak yang berkonsultasi, dan itu miris kalau diceritakan. Jadi mending kita diet, HP, apalagi game. Game itu juga bahaya. Banyak game-game yang istilahnya tidak mendidik kepada keburukan. Ya, jadi orang tua kita harus perhatian terhadap anak kita. Saya juga belajar loh Bu, bukan saya yang guruni, tapi saya belajar. Kalau saya sama anak saya selalu menasihati, memberikan contoh, kemudian saya bilang, Mbak, lihat tuh, Ibu sekarang segini, kadang tulisan kecil itu kelihatan, tapi sekarang tulisan yang agak kecil yang mungkin di botol obat itu ngefek, saya sulit untuk membaca. Karena apa? Karena Ibu, itu saya jelaskan kepadanya, karena Ibu terlalu sering melihat HP. Tapi bagaimana, tidak bisa dihindari. Saat ini Ibu belajar juga pakai HP. Konsultasi, istilahnya ada konsultasi juga pakai HP. Melihat, membaca juga pakai HP. Gimana? Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir, bijak di dalam memakai gadget. Ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Baik Ustazah Ninin, ini pertanyaan selanjutnya hampir serupa dengan tadi. Assalamualaikum Ustazah, saya Wali dari Zahra Zevana Aurelia. Mau bertanya bagaimana metode yang seharusnya diterapkan orang tua agar selama daring anak lebih nyaman dan lebih mendalami materi pelajaran. Sebab biasanya anak lebih patuh dan manut dengan pengajar di sekolahan. Nah, ini hampir mirip dengan pertanyaan tadi yang juga sudah dikupas dan dijawab oleh Ustazah Ninin. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan pertanyaan yang kedua ini Ustazah, dari Indah Mahaligayani. Oh, Ustazah Indah ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustazah Ninin. Ya, waalaikumsalam. Sekarang anak-anak putri terutama suka dengan main TikTok, tapi tanpa sadar mereka sejak kecil terbiasa dengan gerakan yang mungkin kita anggap kurang sepantasnya dilakukan, bahkan lupa dengan auratnya. Lalu bagaimana tindakan kita untuk menanggapi, entah sebagai ustazah atau wali murid, terutama sebagai ustazah yang kadang kita memberitahu belum tentu orang tuanya akan sama dengan pemikiran kita. Seperti itu Ustazah Ninin, monggo. Bagaimana anak semangat di dalam pembelajaran daring? Pastinya tidak mudah untuk anak tetap semangat, ya. Satu hal, ustadzah juga dimanapun yang saya bilang, ustadznya harus semangat. Biar muridnya juga terus bilang kepada para ustadzah, khususnya ustadzah kami yang ada di TK Inklusi Baitul Quran Ngabar. Saya bilang, karena memang tantangannya lebih sulit bagi anak ABK. Nah, terus lihat daring ya apa? Ya kan? Terus saya bilang, oke, kelas orang tua harus aktif. Karena memang sebelum pandemi
pandemi juga sudah aktif. Akan tetapi bagaimana kita mencetak guru di rumah? Ora dino teh Bu Ninin. Bismillah. Latihan. Caranya seperti apa? Ya belajar dengan ustadz-ustadzahnya. Bagaimana ketika, oh Ustadz Edi itu caranya ngajar begini loh. Oh Ustadz Juri itu ngajarnya begini loh. Gitu. Jadi kita bisa berperan kalau di rumah ya. Satu, biar semangat dampingi anak. Ketika waktu daring, kalau yang bisa mendampingi, orang tuanya bisa mendampingi, silakan didampingi. Ya. Agar tidak belok-belok. Mungkin pas nanti lihat YouTube barengono menggok main game, atau lihat YouTube, atau lihat TikTok. Ya. Biar untuk menghindari itu, ya berarti orang tua harus mendampingi. Nah, pada kondisi saat ini berarti kan kita fleksibel ya. Saya yakin kita ada 24 jam, mungkin tidak harus setor di pagi hari, kebijakan itu bisa diambil. Kalau di tempat kami, kebijakan itu bisa kita ambil mungkin biar yang terpenting orang tua bisa melakukan dan mendampingi pembelajaran anak. Kalau makanya saya tanya kepada orang tua, saya membuat sebuah jadwal atau screening untuk wali yang mungkin mampu mendampingi di pagi hari mungkin berapa persen, kemudian yang mungkin akan setor di siang hari berapa persen, kemudian mungkin ada yang mungkin sampai sore atau malam hari berapa persen. Itu harus ada di data ustadz dan ustadzah. Kendalanya apa? Belajarnya. Nah, di situ dipasne dengan bagaimana orang tua bisa mendampingi. Akhirnya kan ustadzanya juga tahu nih, umpamanya si A itu bisanya belajar di pagi hari karena orang tuanya ada di rumah, mungkin noko, ya kan? Jadi bisa didampingi di toko bareng belajar sama orang tua. Saya yakin tetap semangat. Kalau nggak didampingi pasti anak kan akan nggak semangat ya, luntur semangatnya ya pasti. Alah ibuku juga nggak ada, males ngerjain PR. Males baca buku. Terus masih diingatkan. Kalau usia 1 tahun, kelas 1, kelas 2 memang masih butuh bimbingan, Ibu. Butuh. Jadi memang harus masih dibimbing, juga harus semangat. Lah ibu sudah semangat, anaknya tidak semangat Us. Gimana? Tidak mau. Berarti minta tolonglah, japrilah ustadzahnya. Mungkin dinot ustadznya. Mungkin yang dinot wali kelasnya. Oh, minta tolonglah. Ustadzah minta tolong, anak saya lagi nggak mood ini, beberapa hari nggak mau belajar, dia main terus, peda-pedaan, pergi ke sawah. Mancing lah di kali, kan lagi musim ya anak-anak mancing di pinggir kali itu. Minta tolong ustadzah untuk telepon, kemudian ustadzahnya disuruh menasihati. Jadi harus tetap semangat, karena walaupun kita daring, kita masih tetapnya pesan-pesan moralnya dari ustadzah, dari ustadznya. Kalau memang jangan hindari orang tua berkata seperti ini. Engkau kowe lak ra gelem sinau, tak omongno Ustadz Zuri kowe. Kadang kan orang tua begitu ya. Kor ngeden-ngedeni akhirnya anake wis ora wedi karo omongane. Gak pernah tepat kata, tepat janji. Apa yang diomongne kuwi bus semuanya, nggak pernah dilakoni. Anak nggak bakalan percaya. Tuh. Jadi kalau orang tuanya selalu tepat janji, tepat di dalam bicara, apa yang dibicarakan itu benar-benar, anak pasti akan percaya. Ya. Makanya di sini dibutuhkan kerjasama, komunikasi antar
Ustadz dan ustadzahnya, khususnya mungkin guru kelas, wali kelas, kalau nggak berani sama wali kelas, sama mungkin bagian kesiswaan, atau sama ustadz yang mungkin bisa diajak sharing. Ustadz, mohon beri motivasi ke anak saya sekarang nggak mau belajar, dinasihati. Ibu tetap menasihati, Joko nesu-nesu. Berikan contoh dan perhatian, serta kasih sayang, pendampingan di dalam belajar di rumah. Tetap berikan pendampingan. Nasihat, kalau orang tua nggak bisa, berarti minta tolong ke ustadz dan ustadzahnya. Mungkin ada yang lain? Oh iya, hobi TikTok tadi belum saya jawab ya. Oke. Kalau anak kecanduan dengan bermain TikTok, mungkin cewek yang suka TikTok kan gerakan tangannya begini-begini kayak gitu, saya juga nggak bisa. Cuma bisanya tahu yang biasa digerakkan tangan dan lain sebagainya, terus nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Ya, mungkin kontrol orang, perhatian itu tadi kembali. Jadi anak sadarkan untuk bermain TikTok, kemudian apa sih bahayanya, sama saja sih dengan game tadi ya. Akhirnya yang kemarin ada bahwasanya orang kalau sudah kebiasaan dia akan gerak secara motorik kasarnya obah dewe. Karena yang ada di otaknya dia, yang di dalam otaknya itu tentang gerakan-gerakan TikTok. Akhirnya koordinasi otak dengan gerakan dia akhirnya secara otomatis obah dewe. Ada kan seperti itu? Nah di situ berarti juga harus ya. Caranya gimana nggak bisa langsung kita hentikan blok, nggak bisa. Memakai HP, kemudian kita kasih tahu bahayanya, kalau itu apa bahayanya, sama seperti tadi game tadi sama. Ya. Bahayanya kita beritahu kepada anak kita. Saya yakin kalau masih kelas 1, 2 itu tidak pikir sangat bisa sekali. Yang mungkin tidak mudah dilakukan, konsistensi orang tua dan kesabaran orang tua di dalam melakukan ya setiap hari. Baik itu contoh, mengingatkan, nasihat, kasih sayang, ya kan, perhatian, itu yang penting. Oke, sampai di sini cukup atau lagi Ustaz Zuhri? Baik Ustazah Ninin, alhamdulillah ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Masih tetap dalam satu tema pertanyaannya, namun ini unik dan layak untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustazah, saya Wali dari Raihan kelas 2D. Begini, anak saya itu hobi sekali dengan miniatur sound. Sebenarnya dia tidak lupa dengan tugas daringnya, tapi kalau pas dia memainkan soundnya, mendengarkan musiknya, kalau saya nasihati pasti jawabnya, ini sudah hobiku, ibu nggak boleh ganggu. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu Ustazah Ninin. Oke, terima kasih. Kalau menurut ibu, saya tanya nih, kalau anak suka utek-utek sound, mungkin nyeteli koyo tukang sound yang ada di tempat mantenan ngoten niku. Kayak biasanya nih Ustaz Juri nih kerjaannya kayak gitu ya, cek sound, Ustaz Tulus, Ustaz Bersi itu biasanya kan gitu ya, cek gitu, ngecek sound, kemudian benak nih sound yang di sana dengan di apa, saya juga nggak paham tuh, yang di apa, kemudian itu sudah tekun di situ. Menurut saya itu bagus apa? Menurut ibu bagus apa buruk tuh?
terus sampai merusak. Lah Sonic iso rusak loh Bu, diutek-utek mbak anakku. Ayo, positif apa negatif tuh? Hobi yang positif apa negatif? Saya kembalikan. Kalau bermain dia tuh belajar. Usia 7 tahun, ya, usia perkembangan anak 7 tahun, 8 tahun itu perkembangan, ya, perkembangan apa namanya, yang berkembang secara kecerdasannya itu pencapaian perkembangannya adalah ada beberapa, di antaranya salah satu yang mungkin dibahas hari ini yaitu tentang bagaimana anak usia 7 sampai 8 tahun itu dia mulai mengenal temannya terus berkelompok. Itu normal, ya. Saya tarik ke tema kita. Kemudian berkembang secara bahasanya, bertambah bahasanya, pinter cerita. Itu perkembangan normal. Di usia 7 dan 7, 8 tahun, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian selain bahasa, kemudian sosial, kemudian motorik kasarnya. Ya, motorik kasarnya mungkin anak ini sudah sangat aktif sekali, wis randek kesel, lek kadung numpak sepedaan ngubungi desa, lek mboten ngoten bal-balan sedina blek, itu kata ibunya begitu ya. Wis ora leren sampai gak eling makan, ada yang begitu. Karena itu memang perkembangan mereka. Justru malah yang diam saja itu tanda tanya. Ya, tanda tanya. Kok anakku menengahi sih? Memang perkembangan secara normal, anak-anak usia segitu secara fisik itu sangat berkembang sekali, maksimal. Ya. Kemudian motorik halus, mungkin banyak yang sudah berkembang, ada yang mungkin telat karena nulisnya masih sulit dan lain sebagainya. Atau nulisnya mungkin masih meletot-meletot, keluar garis, turun garis, naik gunung, turun gunung. Ya, itu mungkin butuh latihan lagi. Nah, sekarang kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Kalau dia sukanya utek-utek sound, saya pikir itu karena dia cari tahu. Normal kalau menurut saya, karena anak seusia ini secara kognitif, ya, perkembangan pemikirannya mulai mencari tahu. Banyak mencari tahu, diingat. Karena perkembangan kognitifnya berkembang. Justru sebaliknya kalau tidak berkembang, tanda tanya dong. Ya. Jadi mungkin dia memang kelebihannya di apa jenenge? Termasuk di kalau teknik ya. Kalau di sound itu apa maksudnya, di apa Ustaz? Teknik ya. Elektronik. Nah, di elektronik itu menurut Ustazah Ninin bagus. Kalau rusak itu adalah sebuah resiko, mungkin dia belajar belum bisa mengembalikan. Berarti kasih tahu sama dia, kalau mau diutak-utak berarti pelajari cara mengembalikannya. Kita ingatkan. Bisa buka berarti harus bisa menutup. Bisa buka obeng, buka mur, juga harus bisa kembalikan murnya. Di situ adalah proses belajar anak menyelesaikan masalah. Berikan kesempatan, jangan dilarang. Ya, memang korban. Kita harus berkorban. Oh no. Bateraiku low. Sebentar. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ustazah Ninin untuk mencharger laptopnya. Ini waktunya mungkin 3-5 menit ya, nanti kita tutup.
Mungkin barangkali ada pertanyaan yang belum tersampaikan, nanti bisa disampaikan secara pesan WhatsApp baik kepada kami panitia atau ustadzah ataupun langsung kepada Ustazah Ninin. Nanti di akhir sesi akan saya berikan nomor kontak dari Ustazah Ninin. Lihat Ustazah? Oke, silakan. Iya, sudah. Alhamdulillah. Baterai mau habis, jadi langsung saya tes. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi kalau hobi seperti itu, saya pikir malah justru difasilitasi, karena dia juga tahu, tadi kan disebutkan sama Ibu, bahwasanya dia juga tahu kewajiban dia menyelesaikan PR, kemudian tugas sholatnya, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, justru kita harus sebagai orang tua harus memberikan fasilitas kepada anak. Yang menjadi masalah kalau merusak di sekolah, ya kan? Pasti ibunya mikirin, aduh lah nang sekolah mesti pergine ke lab ya Ustazah Ninin. Terus anu sone usah tulus di lab itu diutek-utek. Berarti harus difahamkan kepada anak. Kalau di sekolah itu son di sekolah. Bolehnya hanya melihat, kalau mau pinjam berarti harus izin. Itu harus kita fahamkan kepada anak kita. Ya. Seperti itu mungkin Ibu. Sudah? Ya. Karena anak belajar bagaimana memecahkan masalah. Ya. Berikan fasilitas justru. Bon. Ada yang tanya lagi? Atau kita cukupkan, Ustaz Zuhri? Baik Ibu, kiranya ini sudah cukup ya, dan waktunya memang sudah di luar jam. Bapak Ibu sekali lagi yang ingin sharing lebih lanjut, bisa melalui kami Ustadz dan Ustazah, khususnya wali kelas ataupun bagian kesiswaan. Dan jika berkehendak langsung, bisa langsung kontak ke nomor Ustazah Ninin. Mohon disiapkan untuk HP-nya atau catatannya, saya bacakan nomor beliau. Nomor Ustazah Ninin yang akhirnya 322 itu ya? Oke. Ya. Saya bacakan ya. 081 259 133 222. Duanya 3 kali. Saya ulang sekali lagi. 081 259 133 222. Mohon jika mengirim pesan kepada beliau disebutkan nama, kelas, dan keterangan sekolah agar beliau lebih fokus dan lebih intens dalam menanggapi, gitu ya. Mungkin sekian untuk sesi parenting pada kesempatan kali ini. Mohon masukannya dari ayah bunda nanti bisa disampaikan kepada wali kelasnya Ananda masing-masing terkait dengan parenting kali ini yang memang kita serba keterbatasan baik tempat, waktu, maka sementara yang bisa diberikan oleh panitia parenting seperti ini, maka kami mewakili seluruh panitia parenting pada khususnya dan umumnya keluarga pesantren anak soleh Baitul Quran memohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirnya marilah kita tutup untuk sesi parenting ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, mohon Bapak Ibu yang ada di rumah yang masih gabung ini untuk dibuka videonya biar nampak. Ini ada pesan tadi dari panitia sebagai laporan kami untuk di screenshot, di print screen untuk layar laptop saya sebagai moderator yang nanti akan kami laporkan. Mohon kameranya masing-masing untuk dibuka. Ya. Mohon untuk dibuka. Masih ada 1, 2. Saya tunggu.
Baik, untuk halaman selanjutnya. Ada yang terakhir yang di halaman 3.